Coba. Oke, hai guys. Tuh, oke, sekarang buat teman-teman aku buka siapapun yang mau bertanya, tolong ditulis juga pertanyaan ditujukan kepada saya atau kepada Eyang Hao. Eyang Hao. Kepada Mas Hao. Nyai atau Om Hao, aku mau tanya, apa yang bikin seseorang gampang ketempel? Iya, gampang ketempel itu sebenarnya pertama nih kalau kita umum ya sebenarnya ketempelan itu berkaitan dengan karena beda ya ada diikuti, ada ketempelan, ada kerasukan, didampingi sama dijaga, ada level-levelnya berbeda, Ya. Mbak Sarah dan Saradik. Kalau ditempeli itu kan pasti nanti melalui diikuti dulu. Biasanya orang yang diikuti itu kita bilang orang awam ya, orang umum itu berkaitan dengan warna aura dulu. Jadi setiap manusia ada terbagi menjadi tiga, auranya menarik, auranya netral, atau auranya menolak. Kalau kita bilang ya auranya menolak, itu biasanya makhluk astral itu akan menjauh dengan sendirinya. Ditakuti lah dalam tanda kutip, nggak mau nyerap karena auranya berat atau apa. Netral jelas, netral itu umum, mereka mau lewat berdampingan biasa. Nah ini, yang paling banyak orang itu sebenarnya auranya menarik. Menarik ini terutama anak-anak balita, anak-anak bayi. Ada yang auranya menarik itu akan diikuti terus sejarak 0 sampai 5 meter. Tetapi kalau nanti sudah menempel, itu akan dekat dengan kulit kita. Yang membedakan itu di kaki biasanya Mbak Sarah. Oke. Seperti kejadian di basementnya bank yang waktu itu, yang saya kakinya akhirnya dijegal itu loh. Oh ya. Ya, ya, betul. Itu kan kalau kita ngelihat kakinya itu pasti nanti posisinya Ya, akan berjinjit sedikit, akan jadi berjinjit. ya. Jadi akan mereka sisipi di bawah. Saat ini sudah menempel, maka nanti akan ke tahap kerasukan. Jadi masuk gitu. Jadi memang kenapa sih orang kok diikuti ataupun ditempel itu auranya tergantung. Dan tuh secara kasus akan berbeda-beda setiap orang. Oke. Kalau kayak gitu bisa nggak sih Mas Hao misalnya aura warna kalau warna aura kalau aku kan ngelihat orang biasanya warna-warni. Setiap orang Iya, pasti berbeda gitu. Nah, iya, uh, kalau nggak tahu ya aku dari yang apa yang pernah aku alamin ya, aku melihat aura seseorang itu kadang tergantung dengan si orang ini. Misalnya seorang ini tuh dia negatif banget, nah itu pengaruh loh ke warnanya dia. Kalau aku ya ngelihatnya ya, pengaruh. Iya, bener ya? pengaruh Mbak. Pengaruh termasuk kesehatan, kemudian moody juga, moodnya baru apa. Iya, Karena manusia ini kan ada tiga warna aura dasar, kemudian ada tiga warna aura tambahan, baru di iya, paling terakhir itu warna aura temporary, mengikuti situasinya. Terkadang saat dilihat itu kadang gini, mungkin Mbak Sarah juga sering mendapatkan pertanyaan, Nyai atau Om, warna aura saya apa gitu. Tetapi foto yang dikasih tahun 10 tahun yang lalu ya nggak bisa berdeteksi. Jadi kita iya. mintanya yang teraktual, yang saat ini gitu. Karena yang biasanya akan kita ambil itu warna aura temporerinya dulu. Nah baru waktu kita ketemuan kita akan ngambil warna aura paling dasar, paling dalam. Biasanya yang di luar ini yang nanti akan narik. Misal dia pas emosi, dia pas gembira, dia lagi galau atau apa, ini akan narik. Sehingga orang yang waktu itu secara religi atau spiritual pas misal pas puasa ataupun pas ibadah, yang nempel ya atau yang ikuti sosok-sosok positif. Tapi pas posisinya marah, pas posisinya galau, yang ikuti atau yang nempel juga sosok-sosok negatif, sehingga orang kadang nggak bisa berpikir jernih, gampang marah, sakit aneh. Itulah penyebabnya salah satu secara metafisika atau non medisnya demikian gitu. Jadi memang yang pegang kendali tetap adalah kita ya. Jadi pada Diri saat kita. kita memberikan sedikit energi buat mereka menjadi lebih kuat itu ya jangan. Jadi core-nya itu kan kita guys. Jadi itu tadi makanya pesannya aku tuh jangan terlalu menghubungkan semua hal dengan gaib. Kayak coba logik dulu itu juga membantu karena kadang-kadang misalnya nih yang tadinya sebenarnya nggak ada apa-apa jadi akhirnya kita mengundang sesuatu karena kita udah negatif kayak ketakutan gitu. Nah ketakutan itu bisa jadi makanan untuk mereka yang negatif ini. Jadi nih dia nih bisa nih gue pengaruhin nih. Jadi itu guys intinya ya. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya oke. Ada yang masuk guys. Oke.
Kita pilih pertanyaan lagi. Coba Mas Hao yang pilih. Aku nggak iso moco. Mana Mas ya Hao. Mbak? Orang aku Iya iso banyak ya moco, Mbak. aku. Hah? Iya. Iya aku. Soalnya gini Mbak, terkadang kalau pas posisinya galau, kemudian ada niatan untuk suicide ya, untuk bunuh diri, itulah yang kadang nyerap mereka. Sosok Iya, astral ini yang memberikan bisikan gitu. jadi mereka juga kayak wah gampang banget untuk pengaruhin gitu kan, kayak karena kitanya nggak whole gitu, kitanya nggak kuat. Mana ya? Oh iya, Sebenarnya aku aku pilih. Mas Hao, ini ada yang ngomong tadi soal pesugihan. Aku mau tanya nih Mas Iya. Hao, apa Iya. namanya? Kan kemarin aku sempet berapa kali tuh ketemu dengan sosok pocong, tapi sosok pocongnya itu Iya. adalah korban ritual ilmu hitam. Itu sebenarnya apa sih Mas Hao? Tapi pocongnya itu ya selalu bukan orang dipocongin kayak mau dikubur gitu, karena tidak kayak seperti asal gitu. Nah itu apa sih, emang beneran ada? Ada Mbak. Sebenarnya gini, kalau kita mau melihat ya, yang menjadi korban pesugihan, entah ini memakan pihak keluarga atau orang lain. Kalau zaman dahulu ya, di desa-desa zaman dahulu, ini tahun 70-an, tahun 60-an, sebenarnya kalau yang dicurigai seperti itu saat pemandian jenazah, itu jika yang memandikan ini tega melihat jenazahnya, itu untuk mengetesnya biasanya dipotong ini, dipotong kepalanya, dipenggal, maaf, benar-benar terpenggal. Sehingga saat nanti misal nih maaf, saat terpenggal itu setelah ditunggu berapa menit, memang bentuk jenazah, ya jadi kepalanya terpisah, tidak berubah, itu berarti ini memang meninggalnya bisa dikatakan kecelakaan atau sakit. Tetapi biasanya orang yang memiliki intuisi saat memenggalnya ini berubah menjadi pelepah pisang atau pohon pisang, itu adalah korban Mbak Sarah. Karena sejatinya raganya ini akan diambil oleh sosok astral yang menjadi pujaan itu, yang dipuja itu, yang tertinggal itu diganti, raganya itu diganti dengan pelepah pisang, mengkamuflase gitu, dirubah, disihir lah seperti itu. Sehingga pocong yang dinampak diwujudkan itu adalah ilusi ataupun hanya gambaran saja, tidak 100% asli. Tetapi sosok astral korinya yang menghuninya itu nanti akan mengikuti. Sehingga kejadiannya kayak waktu kita yang gedung bekas sekolah itu loh Mbak Sarah. Dulu iya, yang waktu di ya. Jadi itu yang nanti akan menunjukkan posisi saya seperti ini. Tetapi pocong yang ditampilkan itu hanya boneka dalam tanda kutip. Karena jenazah sebenarnya sudah diganti dengan pohon pisang. Gitu. Jadi waktu ditebas gini terpisah akan berubah seketika, berubah menjadi pohon pisang yang terputus juga. Misalnya gitu. Nah, aku kalau yang aku pernah ketemu ya Mas Hao, jadi memang si sosok ini itu aku nggak tahu ya apa, tapi si yang pembunuhnya itu memang dia menganut, aku nggak tahu apa, pokoknya berhubungan dengan ilmu hitam. Jadi si ceweknya ini dalam keadaan sekarat dipocongin, itu serem banget. Jadi, tapi itu aku nggak bisa cerita banyak karena ntar akan ada surprise, ada cerita di balik itu. Tapi aku pernah ketemu itu satu. Jadi dia memang literally ya mungkin orang gila kali ya. Jadi di itu aku nggak tahu juga ya. I don't know. Tapi aku pernah ketemu juga keadaannya dia terakhir itu yang dia kasih lihat gitu. Aku sebenarnya udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Mas Hao. Apa namanya, dan teman-teman banyak banget dari kemarin juga yang minta untuk kita collab lagi, dan jawabannya adalah mudah-mudahan segera ya Mas ya. Iya, soalnya ini masih PSBB juga ini loh Mbak, kan dengar-dengar juga mau diperpanjang yang transisi, jadi belum bisa ke Jakarta juga ini Pak. Jadi iya, tapi mudah-mudahan aku udah sebenarnya udah ngomongin, tapi aku nggak mau dibocorin dulu, tapi aku udah sama Mas Hao udah punya plan sebenarnya, ada sesuatu yang mungkin bisa terlaksana, dan sebelum Om Hao ke Jakarta akan ada sesuatu dulu gitu ya Mah ya. Iya, jangan dibocorin dulu biar penasaran. Aku nggak mau bocorin. Oke, Mas Hao, jadi aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Jadi salah satunya adalah aku pengen, kalau Mas Hao kan mungkin menjelaskannya tuh lebih enak gitu, residual energi. Jadi waktu itu aku pernah di salah satu episode dari Misteri Sarah,
terekam suara, tapi bukan suara si hantu. Itu adalah, kalau menurut aku itu residual energi, karena keadaan pada saat terakhir si hantu itu sebelum meninggal. Jadi ada orang yang teriak bakar gitu, dan udah pasti itu adalah sebagian dari memori yang tertinggal gitu ya. Nah sebenarnya mungkin Mas Hao bisa menjelaskan lebih detail dengan bahasa yang mudah dimengerti sebenarnya yang terekam itu apa gitu, karena kan kalau aku cuma bisa bilang ya itu bukan hantu, itu residual, cuman aku sendiri juga susah menjelaskannya gitu. Gimana? Iya, sebenarnya kalau itu kan residual energi itu sebenarnya energi yang tertinggal atau dia tersimpan pada suatu benda, bisa itu tembok, bisa itu meja ataupun lantai. Sebenarnya saat kita berbicara seperti ini, itu kan ada partikel-partikel bunyi yang dia masuk meresap ke dalam struktur dari suatu benda ya Mbak. Misal kalau kita lihat di dinding, itu kan pasti ada pori-pori di situ, sehingga itu akan menyimpan residual memori itu atau residual energi itu. Sehingga ini suatu ketika akan terulang kembali, akan terputar kembali. Tetapi ketika kita ada kondisi sunyi ataupun kita kondisinya itu relax di sekelilingnya itu. Karena kalau pas malam di atas jam 11 sampai jam 3 pagi saat kondisinya itu tenang, maka ini bisa keluar lagi getaran-getaran secara vibrasinya itu. Itu yang bisa tertangkap di sini tidak secara sixth sense atau indera keenam, tetapi bisa tertangkap melalui panca indera kita. Jadi suara jeritan, kemudian minta tolong, terkadang suara orang waktu itu seperti apa, mungkin proses-proses kematiannya seperti apa, itu yang nanti bisa tertangkap kita kembali. Karena secara, iya benar, jadi secara parapsikometri kalau disebutnya, bukan psikometri, karena psikometri kan secara psikologi ya, karena ini secara parapsikolog itu bisa tertangkap kembali. Jadi fix kalau misalnya ditanya ya itu bukan hantu, tapi itu adalah bentuk sebuah memori yang terekam gitu. Nah misalnya Mas Hao, itu kan sudah tempatnya yang kemarin ditelusuri sudah menjadi bangunan baru yang mungkin dibangunnya jauh setelah kejadian itu ada. Nah itu berpengaruh nggak sih? Berpengaruh Mbak itu. Terkadang kalau bangunan itu sudah dirobohkan, tetapi di situ di kanan kirinya kan masih ada tanah ataupun ada pepohonan, bahkan itu bisa tersimpannya itu di benda-benda seperti cangkir ataupun meja waktu itu. Setelah itu dipindahkan, misalnya dari tempat A gitu dipindah ke tempat B, misal bentuknya itu benda, maka di tempat B itu pun akan terdengar. Karena saya juga pernah mendengar cerita suatu rumah yang membeli barang antik. Itu ketika malam istrinya dari pemilik rumah ini mendengar suara gaduh di luar dari sebuah piano waktu itu, dan setelah ditelusuri ternyata piano ini di zaman kolonial dahulu sempat ada keluarga Belanda yang dirampok waktu itu. Jadi pas malam itu kok dengar suara orang minta tolong, jeritan atau seperti dirampok gitu. Ternyata itu berasal dari pianonya. Jadi ketika kita membeli benda-benda, terkadang itu barang antik, itu justru bisa menyimpan residual energi. Terutama yang paling sering ini Mbak Sarah, cermin. Oh, I see. Yeah. Makanya, ya, oke. Iya, karena cermin itu kan setiap hari dipakai buat bercermin, kemudian apalagi ditaruh di ruang tengah yang orang lalu lalang, sehingga dari cermin itu bisa kita putar lagi. Ada peristiwa apa sih di situ? Jadi kayak kita lihat TV jadinya gitu. Iya. Oke. Tapi udah fix ya, bukan berarti benda antik itu berhantu, enggak juga ya? Karena itu menyimpan. Enggak. Oke. Iya. Enggak, malah benda-benda antik ataupun barang-barang itu menyimpan segala getaran, rekaman-rekaman dari suatu peristiwa di sekitar benda itu ada gitu. Sehingga orang menyebut kadang benda itu memiliki spirit atau memiliki nyawa gitu. Apalagi benda itu kesayangan dari orang yang misal orang ini sebelum meninggal suka pakai jam tangan atau pakai kacamata juga bisa. Baju itu bisa dilihat dari situ. Oke, bagaimana dengan boneka berhantu?
Itu kalau menurut Mas Hal gimana? Karena aku kalau di sini pernah mendengar cerita dan ada juga yang pernah pernah ngasih lihat foto gitu, katanya memang suka bersuara. Nah tapi itu setelah Mas Hal menjelaskan ini, itu mungkin juga bagian dari si residual energi juga. Tapi Ya, kalau yang aku pernah pelajari, kalau di Amerika itu ada Robert the Doll, ada Peggy the Doll. Nah kalau Robert the Doll itu yang punya boneka ini, dia menaruh terlalu perhatian yang dia memberikan energi kepada si boneka ini, bahkan dipakein baju, dikasih nama, disayang-sayang, itu melebihi dari normal gitu, sampai akhirnya ada yang mendiami si boneka itu. Itu gimana kalau menurut Mas Hal? iya. Jadi kalau kita boneka itu sebenarnya berkaitan selain dengan residual energi, juga residual memori, Mbak Sarah. Oke. Gitu. Karena kalau dalam benda yang sudah kita sampaikan di awal itu akan menyimpan residual energi. Sementara jika itu di manusia, itu akan menyimpan residual memori. Boneka itu kan sebenarnya penggambaran dari wujud hewan ataupun wujud manusia ya, yang dia disimpelkan tidak bernyawa. Tetapi ini juga berkaitan dengan residual energi. Apalagi boneka ini ditaruh di kamar, di bawah si orang ini, terutama mendiang ya, misal orang sudah meninggal. Sehingga terkadang residual memorinya atau residual energinya tersimpan di situ. Tetapi ada juga yang benda ini kemudian bentuk patung ataupun boneka itu menyerap ataupun ditempati kemudian oleh sosok astral, bisa ataupun jin korin lah di situ akan menempati situ. Dan terkadang jin korin itu menyerupakan, itu kan 100% dengan si pemilik awalnya yang menyerupakan, sehingga memori-memori yang tertangkap itu hampir sama dengan pemiliknya terdahulu. Oke. Gitu. Tapi bisa jadi bahaya juga nggak sih untuk seseorang memberikan energi yang terlalu berlebihan kepada suatu benda? Bisa nggak? Apalagi kalau yang dimasuknya tidak terfilter ya. Terutama misal orang ini dalam artian dahulunya penganut ilmu hitam, contohnya gitu, itu bisa masuk, bisa mengikuti. Bahkan dari benda ini nanti bisa ada seperti energi mekanik, jadi bisa gerak sendiri, itu bisa. Terkadang demikian. Gerak di sini sebenarnya lantaran suatu beberapa, kalau kita melihat dari susunan benda itu kan pasti ada partikel dan molekul di situ, sehingga saat energi ini terekam kembali ataupun terisi kembali, itu bisa menggerakkan. Misal dia posisi bentuk kepala akan menengok ataupun dia bergeser atau apa, itu sebenarnya mengikuti dari serapan itu. Oke, tuh aku ini banget sih, maksudnya terbantu banget soalnya kalau kan ada di film itu kan kayak si Annabelle, tapi si Annabelle sendiri kan memang ada di sana gitu, dan memang ada sesuatu yang sangat gelap yang ada di situ gitu. Jadi ada bisa kemungkinan sesuatu yang gelap itu bisa menggunakan si boneka ini untuk mempengaruhi manusia, kan juga bisa. Jadi bisa ada banyak kemungkinan gitu ya Mas Hal ya. Iya, jadi intinya bisa, adalah karena gimana? Iya, sorry Mbak, iya benar. Jadi intinya apapun bisa ada kemungkinan, kita harus melihat studi kasusnya seperti apa dulu. Karena misal ada boneka yang dulu pernah digendong anak perempuan, kemudian anak perempuan ini ketabrak mobil, itu bisa sih macam-macam sih Mbak Sarah ininya kasusnya. Ya. Tapi ada juga yang jadi takut, wah nggak boleh punya boneka, ya nggak gitu juga guys. Jadi nggak apa-apa, itu oke. Tapi yang penting kan ada istilah gini, apapun yang berlebihan itu nggak baik. Itu sih, jadi ya biasa-biasa aja. Itu ya. Apalagi kalau zaman dulu yang ku tahu tuh rambutnya tuh bisa dikasih rambut orang beneran, terus nanti kayak bajunya terus sampai katanya dari bagian dari si manusia yang sudah meninggal tuh ditaruh di boneka. Ada juga tuh Mas Hal kayak gitu, tapi akhirnya jadi mengundang sesuatu yang lain. Iya, benar itu Mbak. Kadang ada yang secara sugesti kemudian rambut boneka itu tumbuh, itu juga ada secara sugesti, karena sebenarnya itu pengaruh juga. Tetapi ini memang kalau rambutnya kok bisa tumbuh, kukunya bisa tumbuh, itu harus kita kaji lagi secara ilmiah dan secara metafisika juga, kenapa bisa seperti ini. Itu harus ada penelitian lebih lanjut. Kalau yang paling sering sorot mata sih Mbak, karena sorot mata itu juga menyimpan
ilusi optik contohnya. Karena kalau patung-patung yang kita lihat ya, salah satu contohnya patung Pastur H.C. Versberg yang ada di Bandung, Taman Maluku, itu kan terkadang kalau kita melihat sorot matanya, kondisi pas malam, itu seperti mengikuti kita. Tetapi sebenarnya di sini pada satu titik. Sehingga sewaktu disorot lampu, maka kornea kita akan menangkap bayangan itu posisinya di mana. Sehingga ini akan menjadi sugesti ke kita bahwa sorot matanya itu mengikuti kita. Sebenarnya yang mengikuti bukan sorot matanya, tetapi cahaya yang masuk ke mata kita, ke kornea dan ke lensanya itu. Ya udah, aduh Mas Hao, terima kasih banyak ya. Akhirnya kita bisa live bareng lagi. Semoga akan segera ketemu secara live, asik. Enggak. Iya Mbak, insya Allah.